Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Moldi, NIM 1910037 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi diabetes mellitus pada kehamilan dan macam-macam alat kontrasepsi, jenis, keefektifannya, kelebihan, kekurangan, jangkau pakai, dan cara penggunaannya. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada awal kehamilan hingga berlangsung sampai proses melahirkan. Kondisi ini dapat terjadi di usia kehamilan berapapun, namun lazimnya berlangsung di minggu ke-24 sampai minggu ke-28 kehamilan. Gejala diabetes gestasional ini muncul ketika kadar gula darah melonjak tinggi. Di antaranya merasa haus, mulut kering, tubuh mulai lelah, penglihatan buram. Penyebab diabetes gestasional itu, pada masa kehamilan, plasenta akan memproduksi lebih banyak hormon seperti hormon estrogen, HPL, termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan menyebabkan diabetes gestasional. Faktor risiko diabetes gestasional: memiliki berat badan yang berlebih, memiliki riwayat tekanan darah tinggi, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, pernah melahirkan anak dengan berat badan 4,5 atau lebih. Macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama itu pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Kelebihannya, tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya sekitar 8%, haid menjadi lancar dan kram berkurang saat haid. Kekurangan, tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah dan payudara mengeras. Yang kedua ada kondom pria. Kondom pria juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kelebihan, harga terjangkau, praktis dan mudah digunakan. Kekurangan, tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat. Hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah terjadinya ejakulasi. Yang ketiga, suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Kelebihan dari suntik KB yaitu lebih efektif dan praktis dari pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bila kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangannya, harga relatif mahal, perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau bidan setiap bulannya, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Yang keempat ada KB implan atau susuk, merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya lengan bagian atas. Kelebihan dari implan: sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%, tahan lama hingga 3 tahun. Kekurangannya, biaya relatif mahal. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Yang keenam ada kondom wanita, berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom, sehingga posisinya mudah disesuaikan. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersama dalam kondom pria. Kelebihan, memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual, menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Kekurangannya, kurang efektif daripada kondom pria. Ketujuh, ada spermisida, adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk jeli, krim, membran, atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Kelebihan dari spermisida, harga terjangkau, mudah digunakan. Kekurangannya, beberapa jenis spermisida perlu diaplikasikan 30 menit sebelum berhubungan seksual. Risiko terjadi iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan. 8. Ada diafragma, merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari karet berbentuk kubah. Alat kontrasepsi ini ditempatkan di mulut rahim sebelum berhubungan seksual dan umumnya digunakan bersama dengan spermisida.
Kelebihannya itu harga terjangkau, kekurangannya tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dan harus dilepas saat haid. 9. Ada cervical cup. Cervical cup berbentuk seperti diafragma, tetapi memiliki ukuran lebih kecil. Alat kontrasepsi ini umumnya digunakan bersama dengan spermisida dan berfungsi untuk menutup jalan sperma masuk ke rahim. Kelebihannya harga terjangkau, bisa digunakan hingga 2 kali. Kekurangan, tingkat kegagalan mencapai 30% pada wanita yang sudah memiliki anak dan 15% bagi yang belum memiliki anak. 10. Koyo Ortho Evra digunakan dengan cara ditempelkan pada kulit dan diganti setiap seminggu sekali selama 3 minggu. Cara kerja koyo ini adalah dengan melepaskan hormon yang sama, efektifnya dengan yang terdapat dalam pil KB. Kelebihan dari Koyo Ortho Evra, tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil, haid menjadi lebih lancar dan mengurangi kram saat haid. Kekurangan, harga relatif mahal, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, bisa menyebabkan efek samping yang serupa dengan efek samping pil KB. 11. Cincin vagina. Cincin vagina atau Nuvaring merupakan cincin plastik yang ditempatkan di dalam vagina. Nuvaring bekerja dengan cara melepaskan hormon yang sama seperti pil KB. Kelebihan dari cincin vagina, hanya perlu diganti sebulan sekali. Siklus menstruasi menjadi lebih lancar. Kekurangannya, harga relatif mahal, dapat menyebabkan iritasi dan efek samping yang mirip pil KB dan koyo. Tidak memberikan perlindungan terhadap menular seksual. Sekian penjelasan video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.